Keprok atuh. Masak sayur dengan selada, bikin ketupat untuk kerabat. Selamat kepada semua yang diwisuda, semoga ilmu kalian bermanfaat. Mawidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Fathul Bari SSMAG, dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian pada bulan Desember 2023 di Kabupaten Malang. Ada sebuah panti jompo kedatangan peserta barunya, seorang lelaki yang lanjut usia yang diantar oleh 2 orang anaknya. Berita ini menjadi viral karena pada waktu 2 anaknya menyerahkan bapaknya ke panti jompo, anaknya berkata kepada petugas, "Bapak, saya serahkan orang tua kami. Kalau bapak kami sakit, jangan telepon kami. Dan kalau bapak kami mati, segera dikubur, tidak usah memberitahu kami." Ternyata ini adalah sekelumit permasalahan masa kini, di mana sekarang banyak anak-anak berprestasi, tapi mereka tidak bisa birrul walidain, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Naifnya lagi, di Sukabumi ada seorang anak tega membunuh ibunya karena permintaan tidak dikabulkan, tidak dipenuhi, di mana anaknya meminta motor. Sang ibu dipukul dengan garpu, bukan garpu sendok, tapi garpu cangkul. Di bulan kemarin itu ada berita di Medan, seorang anak juga tega menghabisi ibunya karena ibunya ngomel-ngomel anaknya hanya bisa merokok namun tidak mau bekerja. Ini adalah berita-berita yang senantiasa menghiasi di berbagai media, dan mudah-mudahan anak-anak yang diwisuda ini tidaklah demikian. Semua anak-anak yang diwisuda hari ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Insya Allah demikian. Karena anak durhaka itu menjadi demikian karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan ilmu agama. Di zaman Sayyidina Umar, ada seorang bapak-bapak mengadukan anaknya yang durhaka. Tatkala sampai di hadapan Sayyidina Umar, anak ini bertanya, "Wahai Sayyidina Umar, kalau seorang bapak, kalau seorang anak punya kewajiban kepada bapak, maka saya bertanya, apakah bapak punya kewajiban kepada anak?" Maka Sayyidina Umar mengatakan ada. Yang pertama adalah memilihkan ibu untuk anak-anaknya. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya.
Sang anak kemudian berkata, "Wahai Sayyidina Umar, bapakku tidak melakukan semuanya." Bagaimana tidak? Bapakku tidak memilih ibu untukku karena dia menikah dengan wanita sembarangan. Ibuku adalah seorang budak negro dari seorang majikan yang beragama Majusi, penyembah api. Sedangkan tatkala aku lahir, maka aku dinamakan Juklan, yang bahasa Jawanya engkes. Ngerti engkes ya? Dan aku tidak pernah diajarkan Al-Quran, aku tidak pernah diajari ilmu agama, hanya diajari bagaimana cara bekerja. Maka saat itulah kemudian Sayyidina Umar marah kepada sang bapak. Beliau mengatakan, "Lakok akok tahu qabla an ya'uqqaka." Wahai bapak, engkau lebih dulu durhaka daripada anakmu yang durhaka. Maka kalau ada anak durhaka, maka ada bapak yang durhaka, yaitu bapak yang tidak menjalankan kewajiban sebagai bapak kepada anak-anaknya. Maka tatkala anak sudah dipondokkan, dididik dengan ilmu agama, maka insya Allah qadarullah, putra-putra panjenengan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekolah atau mondok itu sama dengan bekerja. Mondok itu adalah mencari ilmu, sedangkan bekerja adalah mencari uang. Sama-sama mencari, maka tidak ada orang yang bisa menjamin kapan seorang berhasil. Orang bekerja, dia tidak tahu kapan dia menjadi kaya raya. Begitu juga putra panjenengan yang mondok, kita tidak tahu kapan menjadi soleh, kapan menjadi alim. Maka tatkala ada orang berusaha bekerja, meskipun dia tidak kaya, belum menjadi kaya, maka selama dia terus bekerja, maka ada harapan satu saat dia akan menjadi kaya. Tapi tatkala ada orang bekerja karena tidak kunjung kaya, kemudian putus asa dan berhenti bekerja, maka pastilah dia akan menjadi miskin dan tidak akan pernah kaya. Maka selama putranya ini ada di pondok, terus diberikan pendidikan agama, maka masih ada harapan satu ketika putranya akan menjadi anak yang soleh dan kebanggaan orang tuanya. Ada sebuah kisah di Solo. Ini diceritakan ada seorang mubaligh diundang di acara pembukaan pondok pesantren yang baru dibuka. Kiai yang diundang itu berceramah menceritakan ada pondok pesantren di Solo. Itu santrine niku nakal-nakal, beler-beler, lan nyupo kepada pengurus-pengurusnya. Bahkan kiai ini menceritakan, saking dari nakalnya santri-santri di situ, itu banyak yang keluar lokasi, banyak yang melanggar aturan. Itu pengurusnya akhirnya mencatat beberapa anak, nama-nama anak yang nakal-nakal itu, untuk disampaikan kepada sang kiai. Mungkin pengurusnya mengira dengan dilaporkan itu, maka kemudian kiai akan mengusir santri dan mendeonya. Namun satu hari setelah diserahkan catatan itu, kiainya tidak merespon apa-apa. Sampai 1 bulan tidak juga dipanggil apa-apa. Cuma apa yang terjadi? Ternyata sang kiai ini di dalam tahajudnya mendoakan nama-nama santri tadi itu agar satu ketika dijadikan anak-anak yang soleh. Itulah diantara ceramah dari seorang kiai di satu pondok pesantren yang baru. Uniknya tatkala kiai ini turun, dipeluk oleh pimpinan atau pengasuh pesantren yang baru dibuka. Dipeluk, kemudian dia menangis. Kiainya ngomong, "Maaf Kiai, mungkin kalau ada isi ceramah saya menyinggung perasaan jenengan, saya mohon maaf." Kiai yang punya pondok baru ini kemudian mengatakan, enggak ada yang menyinggung. Pidato jenengan
benar semuanya, benar, bagus. Apa yang jenengan ceritakan bahwa ada di satu pondok yang itu santri-santrinya nakal-nakal tadi, bahkan ada belasan santri yang ditulis dilaporkan ke kiainya, itu benar adanya. Dan ketahuilah bahwa di antara 11 itu yang nomor 1 itu adalah saya. Subhanallah. Maka kapan menjadi soleh, kita tidak bisa memastikan. Apakah ketika di pondok, ataukah tatkala dia pulang bermasyarakat, baru Allah membuka pintu hidayahnya. Maka yang jelas, jangan pernah kita putus asa untuk mendidik anak, utamanya di pondok pesantren. Ini sama dengan ceritanya seorang pekerja. Ada seorang pemuda, dia menjadi kuli batu, yang katanya anak santri kuli batu soroh. Kuli batu itu penggawainya soroh. Dari pagi dia memegang palu godam yang besar, dia pukulkan ke batu berkali-kali, tidak pecah juga. Berpindah ke batu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sampai di tengah hari tidak ada batu satupun yang pecah. Dia kemudian duduk tertunduk lesu, dan ada seorang kakek lewat. Kakek ini berkata, "Wahai pemuda, kenapa engkau tertunduk lesu?" Pemuda berkata, "Wahai kakek, batu-batu di sini semuanya ini pada bandel-bandel, ya, sinis sama saya. Saya adalah pemecah batu, tapi dari pagi sampai siang tidak ada batu yang pecah, meskipun sudah aku pukul puluhan kali." Sang kakek kemudian bertanya, "Di antara batu-batu yang kamu pukul, mana yang paling banyak kamu pukul?" "Yang sebelah sini." "Mana palu godamnya?" "Boleh saya pukul?" "Silahkan." Kemudian kakek ini kemudian mengambil palu godam dan dengan kerasnya dipukulkan, dihunjamkan, tak, 1 kali, batu itu kemudian menjadi pecah. Anak ini tertegun, kakek ini jangan-jangan punya mantra, makoli inna kitab makoli fima Allah, bahasa Suryani. Kok bisa pecah? Maka katanya orang tua kakek ini, "Bukan saya punya kesaktian, tapi ketahuilah bahwa batu ini pecah bukan karena pukulan saya yang terakhir, tapi batu ini pecah itu karena akumulasi jumlah dari pukulan pertama sampai pukulan terakhir. Boleh jadi batu ini ditakdirkan oleh Allah pecah pada pukulan ke-70, sementara kamu berhenti pada pukulan yang ke-69. Maka seperti itulah mendidik anak. Apalagi tadi disinggung oleh Bapak Kepala Dinas, di usia-usia SMP kelas 3 seperti ini ibaratkan pohon, itu sekarang mulai tumbuh tinggi, mulai kena angin kencang sehingga bisa terombang-ambing, labil, kadang baik, kadang rodok-rodok, ini angin-anginnya. Maka sebetulnya kewajiban kita bagaimana mengokohkan batangnya dan menguatkan akarnya. Tatkala batang kokoh, akarnya kuat, maka angin itu tidak akan lama. Tatkala angin berhenti, maka dia akan kembali berdiri tegak dengan sempurna. Mudah-mudahan begitu juga putra panjenengan semuanya. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang diwisuda, dan selamat juga kepada wali wisudawan yang telah berhasil mengantarkan putra-putranya sampai ke jenjang sekolah menengah pertama. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang tua sekaligus putra-putranya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi demi meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ada hadiah pantun untuk kalian semuanya. Masak sayur dengan selada, bikin ketupat untuk kerabat. Selamat kepada semua yang diwisuda, semoga ilmu kalian bermanfaat. Keprok atuh, makan camilan kacang godok,
maka enaknya berwadah janur. Kalau SMP-nya belajar di pondok, maka baiknya lanjutkan di SMA An-Nur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya